kita mulai saja. Tampaknya memang banyak yang tidak bisa hadir ya. Kita di sini tuh sekitar 55-an ya mahasiswa. Di sini ada 38 bareng saya. Baik, semoga yang lain yang belum bisa gabung bisa segera gabung nanti. Nah, kita masuk ke ANAFA 2 jalur. Kemarin di Senin lalu ya sudah saya jelaskan terkait ANAFA 2 jalur ya. Konsepnya demikian. Jadi contohnya ya, kemarin ada hobi, kemudian sekolah. Hobinya misalnya A gitu ya, di sini A1, A2 dan A3 ya, drama, webtoon, berita TV. Sekolah SMA, MA dan SMK, sehingga 3 dikali 3 ada 9 sel ya, ada 9 kelompok dari subjek ya, ada 9 kelompok subjek yang kita ambil datanya ya. Di sini apa ya kemarin ya, kreativitas ya, kreativitas verbal. Baik, kalau pada ANAFA 1 jalur hanya terdapat satu jumlah kuadrat, yaitu jumlah kuadrat antar kelompok ya, hanya ada satu JK antar kelompok, yaitu JK antara di kelompok pola asuh ya. Kemarin pola asuhnya demokratis, otoriter, dan permisif. Nah, sedangkan di ANAFA 2 jalur nanti kita kenal ada JKT ya, sama dengan di ANAFA 1 jalur, kemudian JKD ini sama dengan di ANAFA 1 jalur, kemudian ada JKA, JKB, JKA itu JK dalam kelompok A, JKB dalam kelompok B begitu ya. Terus kemudian ini JK dalam kelompok A, JK dalam kelompok B, kemudian JK antar kelompok ya, JKAB. Nah, JKAB ini diperoleh dari JKT dikurangi JKD dikurangi JKA dan dikurangi JKB ya. JKAB ini dari JKT, kemudian dikurangi nih. Nah, JKT itu ini ya. JKA, JKB, JKAB plus JKD. Nah, nanti langkahnya mana dulu itu bisa dari JKT dulu. Ya, terus kemudian JKA, kemudian JKB, kemudian JKD, kemudian JKAB yang terakhir. Nah, kemudian kalau sudah ya dihitung DB dalam N dikurangi A kali B jumlah N-nya ya, jumlah sampelnya. Kalau di sini masing-masing ada 5 orang ya, berarti di sini ada total 45. Kalau di sini masing-masing ada 10 orang, berarti totalnya ada 90 orang ya, masing-masing kelompok ini ada 10 orang. Maka totalnya ada 90 orang. Nah, di sini kemudian MKD sama seperti di ANAFA 1 jalur, MKA itu sama seperti di ANAFA 1 jalur ya, kan ada MKA-nya, yang beda nanti ditambah karena ada B ya, ada variabel bebas yang kedua ya, yang tadi yang B. Maka ada MKB yang diperoleh dari JKB per DBB. Kemudian di sini ada MKAB, JKAB per DBAB. Nah, DBAB-nya ini, kemudian JKAB-nya ini, ya, diperoleh dari sini. Baik. Kemudian FOA, di sini MKA per MKD, FOB, MKB per MKD, kemudian FOAB, MKAB per MKD. Nah, untuk melihat nilai F sama seperti kemarin ya, ketika kita melihat tabel. Nah, tabelnya sudah saya unggah ya tadi di
SIM, cuman saya nggak sempet nyatuin ya, gabung PDF saya nggak sempet. Jadi silahkan nanti kalian gabungkan sendiri, gabung PDF. Ya minta tolong di Google itu banyak. Nah, kemudian di sini ini kalau pakai contoh yang ini ya, yang pakai 4 kelompok. Contohnya kemarin kita ubah ya. Baik, ini kalau misal pakai 4 kelompok, ini saya copy. Nah, di sini ada oh enggak, oke. Nah, ini kalau dari contoh yang ini kan begini ya. B1, B2, A1, A2. Jadi 2 kali 2. Ini yang paling sederhana. Nah, di sini ternyata yang A ini adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang B-nya ini tempat tinggal, kota, dan desa. Nah, variabel tergantungnya apa di sini? Variabel tergantungnya atau variabel dependen gitu ya, itu agresivitas. Dan variabel bebasnya di sini ada tempat tinggal, kemudian ada jenis kelamin. Ya, ini variabel bebas 1, kemudian lokasi tempat tinggal, variabel bebas 2. Seperti ini. Ya, indexnya variabel tergantungnya. Oke, saya kasih warna, saya senang warna-warna ya. Saya kasih warna lain aja deh. Silau kuning itu. Baik. Itu aja. Nah, ini apakah ada perbedaan agresivitas ditinjau dari jenis kelamin dan lokasi tempat tinggal? Nah, kemudian mau cari nih, apakah ada perbedaan agresivitas antara pria dan wanita? Nah, nanti bisa kelihatan. Ya, ini di FOA, nanti FOB-nya perbedaan agresivitas orang yang tinggal di desa dan orang yang tinggal di kota. Nah, datanya ini, ya. Setelah kita ukur, diperoleh agresivitasnya yang dari kelompok A1 B1 di sini, ya. Di sini ketemu ya hasil pengukurannya 37636. Kemudian yang pria yang tinggalnya di desa, tuh ya. Tadi pria yang tinggalnya di kota. Ini 32343. Ketemunya segini, ya. Kemudian diukur nih wanita yang tinggal di kota. 11201. Nah, ini agresivitasnya kayak gini. Nah, ini agresivitas wanita yang tinggal di desa. 103877. Nah, ada kita punya data seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam tabel persiapan statistik. Ini mestinya dibuat ya untuk memudahkan nanti ketika memasukkan ke rumus-rumus di sini. Nah,
dari sisi A ya, di sini A dan di sini B. N-nya berapa? Ada 10, masing-masing kelompok 5 ya untuk A1 di B. Oke. Kemudian X-nya ya di sini sigma X-nya ya. Ini kan sigma statistik ya. Ini di sini simbolnya sudah sigma. Jadi di sini tinggal komponen-komponennya. Nah, di sini 25. Kemudian di sampingnya 15 ya. A1B2. Totalnya 15. Kemudian di masing-masing angka dikuadratkan. Ya, masing-masing angka ini dikuadratkan. Jadinya ini ya, sebentar. Tiga kuadrat seperti itu. Ya, nanti ditambahkan 7 kuadrat, ditambahkan seperti itu terus ya. 6 kuadrat. Kemudian ditambahkan 3 kuadrat. Ya, 6 kuadrat. Hasil pengkuadratannya di sigma. Ketemu 139. Ini juga di samping tadi ya dikuadratkan ini. Nah, sama seperti tadi yang di kelompok A1B1, A2B1 ini dikuadrat-kuadratkan. Kemudian total hasil pengkuadratannya. Hasilnya 47. Kemudian untuk X kuadratnya ketika A1 di A1 ya, itu totalnya ada 186. Di yang pria ya, di kelompok pria ini ada 186. Kemudian untuk X-nya, X totalnya ada di sini 40. Kemudian di A2 N-nya sama ya. Ini tulisan ini besar, N kecil. N-nya sama, masih 5 di sini. Sama di sini. Ini total ya, 10 ini total dari B1 ke bawah 10, B2 juga 10. Kebetulan ini sama ya. Bisa jadi nanti kalian ketemu soal yang itu tidak sama ya. Jadi harus hati-hati dan memang tabel ini harus dibuat ya, tabel persiapan statistik ini. Kemudian jumlah X-nya di sini ini jumlahnya 5, dimasukkan ke sini 5. Kemudian di sini jumlahnya 10, 15, 25, 35. Oke. Nah, di sini ya, ini dimasukkan ke sini untuk X2, kemudian totalnya dimasukkan ke sini. Nah, kemudian ini dikuadrat-kuadratkan. Nah, hasil dari pengkuadratannya ini 7. Ya, dimasukkan ke sini. Yang ini hasil pengkuadratannya 271. Sampai di sini ngikutin? Mohon responnya ya. Ibu mohon maaf terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Ya, minta diulang lagi dari awal atau gimana? Iya, Ibu, diulang lagi. Diulang lagi. Nah, ini saya kameranya tak matiin sebentar ya. Daripada tiba-tiba saya keluar. Iya, Bu.
Baik. Ini silakan semuanya melihat ke modul ya. Data ini ya, data di sini. Nanti juga ketika latihan soal, saya akan memberikan datanya bentuknya begini. Nah, kalian di sini tugasnya membuat lebih dulu ya, membuat tabel persiapan statistik seperti ini. Ya, jadi ini sigma, kemudian semuanya di sini ya n, x kuadrat, terus sampai di total juga demikian. Nah, pertama yang dibuat adalah N-nya. N-nya ada berapa? Nah, NA1 di B1 dan B2. A1 di B1, B2, N-nya ada berapa? Masing-masing di sini ada 5. Ya. Sehingga kita tulis di sini 5. Kemudian total N di A1 ada 10. Sini di total. Kemudian X-nya itu sigma X ya, karena atasnya sigma, sudah ada tanda sigma. Di sini sigma X yang 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 6. Itu sigma X. Kemudian dimasukkan ke sini. Sigmanya ada 25. Kemudian kita lanjut ke sampingnya ya. Yang A1 B2 sigmanya berapa? Ya tinggal 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 3. Hasilnya dimasukkan ke sebelah sini, ketemu 15. Sehingga sigma X di B1 ada 25, sigma X di B2 ada 15. Ketika ditotal ya untuk yang laki-laki, baik tinggal di desa maupun di kota, totalnya ada 40. X-nya, sigma X-nya. Kemudian X kuadrat ini diperoleh dari ini, masing-masing dikuadratkan dulu ya, sama dengan 9. 7 dikuadratkan sama dengan 49. Nah, pengkuadratannya inilah yang kemudian ditambah-tambahkan. Ya, ini 9 tambah 49 tambah 36 tambah 9 tambah 36. Sehingga di sini ketika ditotal ketemu 139. Kemudian di A1 B2 di sini ketemulah 9. Ketemu 4. 9. Ketemu 16. Ketemu 9. Nah, dari 9, 4, 9, 16, 9. Nah, di total menjadi 47. Kemudian untuk sigma X kuadrat ya di A1 B1 139, A1 B2 47. Ketika sigma X kuadrat A1 ya totalnya ada 186. Sampai di sini sudah cukup jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, kita ke A2. Di sini A2 ada N-nya 5, A2 B1, A2 B2, N-nya 5 ya. Ini 5, ini juga 5. Kemudian sigma X-nya
di sini ada 1, 2, 4, 5. Ada 5, kita masukkan di sini. Kemudian A2B2. A2B2 itu ya 10 tambah 3 tambah 8 tambah 7 tambah 7. Di sini sama dengan 35. Nah, langkah untuk X kuadratnya eh, ini kenapa miring ya? Ini tuh seharusnya tidak miring karena ini bukan angka deviasi. Ini rumus agak susah ini dibetulkan. Baik, ini pengkuadratannya yang bawah ini. Ini dikuadratkan 1, 1, 4, 1, jadinya 7 hasilnya ya. Di sini, kemudian di sini pengkuadrat dikuadratkan gitu ya, kemudian di sigma. Hasilnya 271. Di sini ya. Nah, ketika ini ditambahkan di A2-nya untuk sigma X kuadratnya 278. Nah, kita lihat di total ya, ke bawah dulu boleh 10 ya. Kemudian total X di B1 itu 25 ditambah 5. Ketemu di sini totalnya 10. Ini X yang di total. Nah, gini. Kemudian B2 X-nya 15, B2A1, kemudian B2A2 35, maka di total menjadi 50. Letakkan di sini. Kemudian X kuadratnya 139 ditambah 7 sehingga dimunculkan di sini 146. Kemudian di B2 ya, X kuadratnya 47, kemudian B2A2-nya 271. Di total di sini 318. Nah, kita tadi ngitung di B ya, kita sekarang berhitung di A. Di A, X-nya ada 25 sama 15, 40. Kemudian X kuadratnya 139, 47, di sini 186. A2-nya di sini X-nya ada 5 ya. A2B1 dan A2B2-nya 35, di total 40. Kemudian X kuadratnya ada 7, kemudian yang A1, A2B1, A2B2 ada 271, sehingga 278. Baik, total N-nya ya ini 10, ini 10, di sini 20. Kemudian ini sama ke sini ya. 40 untuk total X-nya di sini 40, di total semuanya 80. Dari samping juga seperti itu. Ya, 80. Sehingga sigma X kuadrat yang sudah total ada 464. Sampai di sini bisa ngikuti? Bisa, Ibu. Baik. Kalau bisa ngikuti, kita masukkan ke JKT. JKT itu sigma X kuadrat T yang total. Sigma ini, tapi yang total. Nah, berarti kan di sini. Keseluruhan. Ya, 464 dikurangi sigma XT yang dikuadratkan. Sigma X
total ya, yang kemudian dikuadratkan di sini 80 kuadrat. N-nya juga N total di sini ya. Sehingga di sini 464 dikurangi 80 kuadrat yang dibagi 20, JKT-nya ketemu 144. Bu, maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk total yang X besar ini tadi gimana ya Bu? Dapat 30 sama 50. Oh, dapat 30 50 ini ya. Ini. Iya, Ibu. Ya. 30 50 ini didapat dari X ini dari atas ke bawah. X A1 di B1 ditambah A2 B1 sesama X. 25 ditambah 5. Taruh di sini. Baik Bu, terima kasih. Kemudian ya, yang 50 itu A1 B2 15 tambah A2 B2. Di sini ketemu 50 ya. Baik. Habis itu kita menghitung JKD. Nah, JKD itu diperoleh dari sigma X kuadrat T ya. Total dari yang dikuadratkan 464 dikurangi sigma X A1 B1 yang dikuadratkan. Nah, A1 B1 A1 B1 kan ini berarti ya. Per N A1 B1. Sigma X A1 B1 itu di sini 25. A1 B1. Kuadratkan per N A1 B1. Tiap selnya kan isinya 5 orang atau 5 responden atau 5 subjek ya. Nah, kemudian di sini sigma A1 X A1 B2. A1 B2 berarti di sini 15. Dikuadratkan per N. Ya. Di sini sigma X A2 B1. A2 B1 X-nya berarti nilai ininya ya 5. Dikuadratkan per N-nya. Tambah sigma X A2 B2 per A2 2 per NA2 B2. Berarti di sini 35 per dikuadratkan per 5. Nah, karena kita cuman ada 4 ya kita berhenti di sini. Cuma nanti kalau kita ada A3 ya. Misalnya di sini ketambahan A3 berarti A3 B1 per NA3 B1 X A3 B2 per NA3 B2. Nah, kalau kita itu kalau kita 2 kali 3 ya, kebetulan ini 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 berarti nanti akan ada 9 komponen ini di dalamnya ya. Mati Tegal. Jelas sampai di sini? Jelas Ibu. Halo? Ya, nanti akan Bisa ada diulangi ini. lagi Bu, mohon maaf. Tadi Yang mana? itu bagaimana Ibu? Yang mana? Yang kalau sampai 9, komponennya ada 9 itu Oke. Kalau ini kan kebetulan 4 ya, 2 kali 2. Berarti kita berhenti di sini, di kotak ini, dari sini ke sini. Ini kalau pakai Zoom, kalau tahun lalu saya pakai Zoom, jadi bisa saya annotate ya. Jadi ini berhenti di sini. Nah, kalau ada 6 atau 2 kali 3 atau 3 kali 2 ya, maka ini semua dipakai rumus ini. Nah, kalau 3 kali 3 berarti tinggal ditambahkan di sini. Nah, misalnya di sini A1, B1, A2, A1, B2, di sini A1, B2.
3. Nah, ini tambah ya. A1 B3 sudah, A2 B3-nya belum. Nah, berarti ini tambah lagi di sini. Ini kalau 3 ya, kalau 3 ops. A2. Ini agak susahnya. Oh. A2 B3 gini. A3 B2 sudah. Kemudian di sini tambah A3 B3 per N A3 B3. Akan ada seperti ini ya. Kalau kita 3 kali 3. Nah, begini. Semuanya bisa lihat ya. Bisa, Ibu. Ini kalau 3 kali 3. Kalau 3 kali 2 ya tinggal itu kan kombinasi aja ya, kombinasi di selnya. Baik, ini JKD ketemu 44. Nah, kemudian JKA. JKA itu diperoleh dari sigma X A1 yang dikuadratkan per N A1. A1 mana ya? A1 tuh ini. Maka sigma X A1 itu adalah ada di sini, 40. N-nya ada 10 ya untuk A1. Kemudian sigma X A2. X-nya di sini ada 40 per N gitu ya. Itu kalau kita ke A. Kemudian dikurangi sigma XT yang dikuadratkan per N total. Sigma XT ini. N totalnya 20. Itu untuk JKA. JKB sigma X B1 dikuadratkan. Sigma X B1 itu mana? B1 itu ada di sini. Maka sigma X B1 itu adalah 30. Ya, sehingga 30 kuadrat per N. N-nya ada berapa? Ada 10 ini di atasnya. Ya.
taruh di sini. Ditambah sigma X B2 kuadrat per N B2. Nah, B2 itu ada di mana? B2 ada di sini. Nah, B2 ada di sini, terus kemudian sigmanya berapa? Tadi kan 15 ya, B2-nya di sini ke bawah. 15 tambah 35. 50 ini. Ya, 50 kuadrat per N. N-nya 10. Dikurangi sigma XT kuadrat per N. Dikurangi ini. Ketemu JKB-nya 20. Kemudian JKAB. JKAB itu diperoleh dari sigma XA1B1 yang dikuadratkan, sigma XA1B2 dikuadratkan, ditambah sigma XA2B1, sigma XA2B2 yang masing-masing dikuadratkan dan masing-masing dibagi N-nya. Dikurangi sigma XT yang dikuadratkan ya per N. Kemudian dikurangi JKA dan dikurangi JKB. Nah, di sini JKA-nya 0 ya. Ini JKB-nya 20. Sehingga di sini 125, 45, 5, 245, 320, 0 dikurangi 20 juga. Ya, ketemu JKAB-nya 80. Kemudian DBD itu jumlah N keseluruhan 20 dikurangi A dikali B. Ya, A-nya ada 2 kelompoknya ya, terbagi jadi 2. Tadi laki-laki perempuan, B-nya desa dan kota. Sehingga DBD-nya 16. Kemudian DBA, A dikurangi 1. Kelompok A itu ada 2 ya, ada 2 kelompok. A dikurangi 1 sehingga di sini DBA-nya 1, DBB-nya juga ketemu 1. Kemudian DBAB, derajat bebas untuk A dan B, itu DBA dikali DBB, ketemu 1. Kemudian MKD, MKD itu dari JKD per DBD. Nah, tadi JK dalam, ya JKD ketemu 44. Kemudian per DBD-nya 16, 2,75. Kemudian MKB ini diperoleh dari JKB per DBB. Ini 20 per 1. Hasilnya 20. Seperti itu terus ya. Kemudian dicari FOA, FOB, dan FOAB. Nah, kalau 0 itu sudah pasti tidak signifikan. Langsung aja kita nggak usah cari di tabel. Sehingga yang kita cari di tabel tinggal FOB dan FOAB. Baik. Ini saya ada soal sebelum nanti diteruskan ke bawah ya. Nah, berdasarkan tadi urutan-urutan pengerjaan itu, silahkan nanti dikerjakan. Soal ini. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Ya, silahkan dikerjakan soal ini berdasarkan langkah-langkah yang tadi.
Dibuat, ini dulu ya, tabel persiapan statistiknya. Kira-kira ada kesulitan nggak ini? Dicoba dulu ya. Saya kira kalau ngikutin langkah tadi, semuanya bisa. Baik, semuanya, mengerjakan ya. Nanti secara random saya akan, bertanya untuk hasil-hasilnya ini. Ini boleh di-stop presenting nggak nih? Sudah pada screenshot belum? Oke, saya stop